yaquti bainal hajar Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia. Akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Oke, sekarang semuanya nyaut manusia gitu ya. Nabi Muhammad adalah manusia yang sadar sebagai manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang manusia yang memanusiakan manusia. Nah, ini ganti wong bahasa Jawa. Nabi Muhammad iku wong. Sing ora nyaut berarti kudu wong. Nabi Muhammad iku wong sing rumangsa dadi wong sing sadar dadi wong sing iso ngerteni wong sing nguwongno soalnya saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi saiki akeh wong sing gak sadar dadi akeh wong sing gak iso ngerteni akeh wong sing ora gelem nguwongno sing ngono kuwi berarti ndekne dudu ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak sadar sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Banyak manusia yang tidak mau memanusiakan manusia. Yang seperti itu berarti dia bukan manusia. Oke? Rasulullah itu manusia. Secara kurikulum vitae-nya manusia. Secara kurikulum desain manusia. Ngerti buka tahu ini. Organ tubuhnya juga manusia. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki manusia. Ya memang Rasulullah manusia. Manusia, karakternya karakter manusia, sifat-sifatnya juga sifat manusia karena memang beliau manusia. Rasulullah ya makan, ya minum, ya sering lapar, sering haus. Rasulullah ya tidur, memang manusia. Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit. Bahkan Rasulullah pernah kena sihir, kena santet. Manusia. Rasulullah juga pernah lupa, pernah. Rasulullah manusia. Rasulullah juga tidur, memang manusia. Rasulullah juga kerja. Rasulullah kalau nggak punya duit kerja, nggak kok terus mentang-mentang jadi nabi Allahumma duit. Enggak, kerja. Bahkan kalau benar-benar butuh duit, ada keperluan nggak ada duit, Rasulullah juga utang. Makanya sampean yang punya hutang jangan khawatir nggak dianggap sebagai umat Rasulullah. Sampean walaupun utangnya banyak tetap umatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga kalau nggak punya duit utang, tapi kalau udah punya duit nyaur, siapa yang potonganmu minggat. HP-nya diblokir. Ayo, itu udah pengalaman ini. Gak tau gak? Rasulullah juga nikah, punya istri, punya anak. Memang Rasulullah manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Oke, saya ulang, diantaranya gini, sebagai manusia Rasulullah itu ya makan. Sampean manusia ya makan, tapi beda dalam hal makan saja. Biasanya lagi contoh berdokan ini gampang.
gampang dipaham. Sebagai manusia Rasulullah makan, kita manusia juga makan, tapi beda. Bedanya gini, Rasulullah itu kalau nggak bener-bener lapar nggak makan. Nah kalau sampai meskipun nggak lapar, mau kolot permen. Ini pengajiannya mangan, sangu panganan itu sebut pangku loh. Iya bontot iya, tapi boyo makannya itu nanti habis ngaji. Masa ngaji kabeh. Mesti komplain tentang itu ya. Komplain tentang itu ya. Komplain tentang itu. Itu alasannya tadi kan buru-buru berangkat dari rumah belum sarapan. Oh masih tak kawitannya ngaji sama mana kok suwe-suwe ngaji sak isine bisa. Itu bener. Jadi Rasulullah itu kalau nggak bener-bener lapar nggak makan. Dan kita meskipun nggak lapar, tapi mau makan. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Nah kalau sampean meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Sama tapi beda. Saya ulang. Sama tapi beda. Rasulullah itu kalau nggak benar-benar lapar nggak makan. Nah kalau kita meskipun nggak lapar mau makan. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Dan kita meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Rasulullah ada gue mang gue belum. Ujung kembang. Astagfirullahaladzim. Gitu. Dapat tak bindong bilang pun sakarmu nggak krungu. Rasulullah kalau makan sedikit, kalau kita kan sedikit makan. Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit. Kalau kita makannya banyak dan banyak. Jadi Rasulullah itu kalau makan pakai 3 jari. Ini simbol bahwa beliau nek dahar, titik carane titik ngambilnya lo pakai 3 jari. Iya ya bukan hanya korban daging, walaupun makan nasi kan juga bisa loh pakai 3 jari seperti dulu soto. Bantah itu kan. Bopo diceramai dibantah-bantah. Halo. Makan yang paling jelek itu pakai 10 jari. Ya ini dulu. Langsung ini. Artinya sedikit dan sedikit. Rasulullah sebelum berdoa zikir nggak apa-apa. Jadi kalau mau makan mesti doa mesti zikir. Nek sampean kan ora. Ono pengajiannya makan orang dongo kok. Plak-plok. Ono kok pengen barokah. Terus lagi. Terus enggak ini. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi berkah mergo didongani. Oh. Dan betul-betul dijaga kehalalannya. Ojo karames karang-karang games. Bal kedua sakarepmu wis kudung coklat ya karo memot permen ya sakarepmu kudung kelolot sak danane sakjane. Tenang. Lanjut. Contoh lagi sebagai manusia Rasulullah ya tidur. Kita manusia juga tapi beda. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, pikiran dan hatinya tetap terjaga. Ulang, Rasulullah tidur. Tapi kalau tidur beliau hanya kedua matanya saja yang terpejam, jasadnya istirahat, tapi pikiran dan jiwanya tetap terjaga. Jadi ada kejadian apa tahu Rasulullah tetap tersadar tidurnya Rasulullah itu. Hanya kedua mata beliau yang terpejam, sementara akal, pikiran dan jiwanya, hatinya tetap terjaga. Ada apa-apa
ya tahu, ono apa ae ngerti. Beda kalau sampean sekalinya tidur blek total mati. Halo? Ya nomor bener? Sampean sekali tidur blek total mati mana? Pak, Kanjeng Nabi itu nek ambil saya mesti wudu, kondisi suci dari hadas. Sama nggak? Ya enggak, ini toh. Sampean juga kalau pengen mencontoh Rasulullah ya seperti itu. Kalau mau tidur usahakan. Lah dene kok di tengah-tengah tidur tobrok urusan lain. Yang penting menjelang tidur diusahakan gak di rumah malu. Terus Allah meneng toh. Kayak tadi di depan tadi loh. Anteng aku seneng. Kalau mau tidur Rasulullah selalu doa zikir kalimat-kalimat thayyibah, doa zikir kalimat thayyibah sampai tidur. Karena sampean kalau mau tidur ngeloni HP. Facebook, mau YouTube, mau IG, mau Facebook, mau chattingan, mau DM-an, mau video callan, sampai doa. Halo? Rumahnya Rasulullah kalau tidur posisinya istiqomah, miring kanan, miring kiri, anteng kita. Aku nggak minta dikasih kok yang utang. Gak ada apa-apa, tasku ambil air. Gak ada apa-apa dulu. Dah, on. Itu gampang nek seterus tak gini kosong. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kalau tidur itu istiqomah. Apa tuh anakku dhewe kok. Karena saiki kok ketayu-ayu yo. Ngandung apa ya? Ya asli. Emang kalian itu suka yang begini ya? Allahumma Muhammad. Habis ini serban keliling habis ini. Ini kalau pengen mencontoh Rasulullah, kalau mau tidur wudu, terus zikir doa kalimat thayyibah sampai tertidur. Sholawat, zikir doa, sholawat sampai tertidur. Seperti itu terus. Kemudian miring kanan, ayo ngomong miring kiri. Pokoknya gayamu. Rasulullah kalau tidur itu miring kanan hadap kiblat. Miring kanan hadap kiblat, paham enggak? Miring kanan hadap kiblat. Misalnya kiblatnya di sana, berarti gini miringnya. Miring kanan hadap kiblat, terus telapak tangan yang kanan ini dipakai bantal pipi kanan gini, telapak tangan yang kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai tangi, yo wis ngono. Bantah gini. Pancen kowe asam urat. Bantah gini yo. Lah kita nyontohnya juga gitu mapane sayang. Usahakan kalau mapan seperti itu, miring kanan hadap kiblat. Yo pakai bantal oke, pakai bantal. Tapi ini telapak tangan kanan
dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan yang kiri taruh di atas pundak kiri paha kiri. Dene kok ning tengah-tengah malang nego gak karo-karo urusan buri. Walaupun nanti di tengah-tengah tidur wis mekangkang wis karuan kandang tangan yang salah ning pipi kene langsung operasi dengan Gunung Bromo, Gunung Bromo. Kadang sampai hutan Jawa Tengah wis bapak tanah leluhur. Geten aku. Yang penting seperti itu posisi tidurnya. Suruh mana? Sebagai manusia, maaf, Rasulullah juga kencing. Kita manusia juga kencing, tapi beda. Rasulullah kalau kencing, begitu keluar, sama sekali gak berbau. Lanek uyuh. Pesine fitini wa dunya wal akhirah. Air seni Rasulullah itu sama sekali nggak berbau. Begitu keluar langsung lenyap ditelan alam. Hilang, nggak ada bekas. Nenek uyuh. Muntuk. Apa makna kata metune? Yes. Keluar nane koyo teh. Muntuk lepes, apalagi habis makan pete. Masya Allah. Sama kayak habis makan pete, habis makan jengkol, habis makan kayak gitu. Nah, ayo muyu saiki nek kangen. Nek pengen survei. Sama manusia tapi beda. Sama-sama kencing tapi beda. Paham ya sampai sini? Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat. Ya, kita manusia juga berkeringat, tapi beda. Keringatnya Rasulullah harum, wangi. Di zaman dimana belum ada parfum, keringat Rasulullah itu wangi, harum. Tiga rebutan kalau sahabat-sahabat. Ya Allah, parimono kuat Gusti, parimono kuat. Sampeyan manusia yo keringetan, tapi keringetmu apa mana keringetnya kelek? Kayak ngomong buat apa? Masya Allah, itu beda. Nah, wes tawekmu masih mbok kei deodoran koyo apa yo tambah nemen. Dah, sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kita manusia juga punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah itu obat. Ingat gak pas ketika Rasulullah hijrah, dikejar-kejar orang kafir, sembunyi ke dalam gua dibarengi sahabat Abu Bakar Siddiq. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah istirahat itu, tiba-tiba dari salah satu lubang di gua itu keluar kepala ular. Abu Bakar Siddiq langsung mikir, gak bahaya tak? Ini nanti kalau ular ini sampai gigit Rasulullah, gak bahaya tak? Mumpung dorong, ditutuplah lubang itu sama Abu Bakar Siddiq pakai tangannya. Abu Bakar gak mau ganggu Rasulullah yang lagi istirahat, gak mau gerak, langsung tutup pakai tangannya. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, nyokot, cetek, bengkak, biru, racun menjalar, pucet Abu Bakar Siddiq. Saya nyokot ular ini jadi ular Arab. Sumber gini loh, ya memang ular Arab. Ono sing takon gedene sak pira. Kok grayanono dhewe. Mularap. Nek ulo Jawa kan cilik-cilik. Ini yang gigit ini ulo Arab.
Wes. Iki nggak ya. Aku udah gak mikir tekan kono asli. Abu Bakar ini pucet, keringat bercucuran. Akhirnya ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Loh, kenapa? Kamu kok pucat? Gak apa-apa. Ini sampai tangannya nempel ke dinding gua, ke dinding ular. Astagfirullah. Ini loh, udah gak ngomong ini. Kamu takut ya? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu nggak mau dampingi aku pergi ke Madinah? Kamu sakit? Enggak. Kok pucat? Baru ngomong ini juga tulang. Dipegang tangannya Abu Bakar Siddiq, diludahi sama Rasulullah. Ini contohnya yang ludah nih. Ini contohnya yang ludah. Ya Allah, itu terus langsung sembuh seperti sedia kala, sama sekali nggak ada bekas. Itu ludahnya Rasulullah. Hidungmu, ayo hidungmu, salah dekek Jawa urusannya. Gitu kan? Di sama yang nggak perlu tepak melaku, moro-moro sama ngidu, waktu itu gede bisa. Terus pelek nang raine wong. Dawa urusannya. Sama manusianya tapi beda. Rasulullah kalau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu karena saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Sampean kalau sholat kakinya bengkak kan mergo kolesterol sampai asam urat. Mbak Ames Mbak. Ini udah jam 12. Oke sekarang ya sekarang dengerin toh, kita berusaha mencontoh Nabi. Nabi itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa, beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan melalui akhlakul karimah. Tuh bedanya di situ. Manusia iya, kenapa? Ya agar bisa dicontoh sama kita. Kita manusia dikasih contoh manusia, pas gitu kesenggol boleh nih. Kita manusia disuruh mencontoh manusia, pas. Lah kalau manusia disuruh mencontoh malaikat nggak bisa. Misalnya kita dikasih uswatun hasanah malaikat, yo nggak bisa no kita. Kayak saya sering bikin contoh kayak rumah nonton kucing disuruh nyontoh kucing, yo pas. Lah kalau kucing disuruh nyontoh ayam nggak pas. Kucing kalau makan contohlah ayam. Nah ayam tak punya cucu. Ayam kalau makan cucu, kucing nyontoh, yo contoh kabeh lah deh. Kita manusia misalnya disuruh nyontoh malaikat, ya nggak pas. Kayak gini, yang jamaah yang ikut ngaji manusia, yang ceramah juga pas. Misalnya yang ceramah ini malaikat Israel. Beliau Rasulullah itu bisa dicontoh oleh siapapun, profesi apapun, karena Rasulullah adalah figur yang sempurna, bisa menjadi contoh bagi siapapun. Misalnya ada orang jadi petani, apa bisa mencontoh Rasulullah loh? Rasulullah juga petani, Rasulullah juga bercocok tanam. Maka petani yang baik contohlah Rasulullah. Rasulullah bisa menjadi contoh bagi petani, karena Rasulullah juga bercocok tanam, tanam kurma. Saya pedagang,
Rasulullah juga pedagang kuno. Umur 9 tahun aja Rasulullah dagangnya udah lintas negara, udah berdagang sampai ke negara Syam, Syria. Coba, pedagang bisa mencontoh Rasulullah. Saya militer, saya tentara, saya polisi. Rasulullah juga militer, jenderal. Rasulullah memimpin pasukan di medan perang. Maka militer yang baik contohlah Rasulullah. Saya pemimpin, Rasulullah pemimpin. Saya kungian. Rasulullah ya boro angon wedhus, menggembala kambing, boro melu wong. Dagang itu Rasulullah awalnya boro, ikut majikan namanya Sayyidah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau. Bubro kaya sampean-sampean iki. Wis tau ya bahasanya ini. Nyontoh Kanjeng Nabi bagaimana kejujurannya, bagaimana seriusnya, bagaimana etos kerjanya. Menurut saya nggak jadi apa-apa. Saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya kepala rumah tangga. Rasulullah juga berkeluarga. Maka sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anggota keluarga, kalau pengen bahagia, sakinah, rahmah, barokah, contoh keluarga Rasulullah. Nah misalnya urusan berkeluarga disuruh nyontoh Nabi Isa, nggak iso, Nabi Isa nggak rabi yo. Membentuk keluarga sakinah, mencontoh Nabi Isa, ya nggak bisa. Nabi Isa belum sempat nikah, udah diangkat ke langit. Makanya besok Nabi Isa turun lagi ke bumi, Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti di akhir zaman turun ke bumi untuk memberantas kemungkaran, termasuk materi Dajjal barang itu, halo. Dan Nabi Isa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, dan riwayatnya Nabi Isa seorang rabi, sapa bojone pokoknya Nabi Isa seorang rabi. Potong aku. Ora doyan Nabi Isa. Bener aku. Terus mustakmal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sekarang misalnya membentuk keluarga bahagia suruh nyontoh Nabi Isa, ndak iso Nabi Isa ndak rapi, belum ada contoh. Nah saya yang misalnya syarat jadi kiai nggak boleh rapi, aku milih kiai kayak dia. Nah jadi kiai yang wis enak mau tinggal minggat, wes. Ya Allah, ini waktu tinggal setengah jam. Bagaimana kita beribadahnya nyontoh Rasulullah. Dan lagi terus bawa nunggu ini sampai Isya. Iya, aku sebenarnya sih berat mau ninggalin kamu dia. Jujur, Hongkong spesial buat saya. Karena waktu itu nggak mungkin lah 2 bulan sekali. Maka saya kalau ke Hongkong itu rasanya kayak ke rumah sendiri. Aku naik pamit arek-arek, aku katanya bagi rumahku sing nang Hongkong. Nah, karena terlalu sering, coba paling sering siapa kalau bukan ini? Sampai bener loh sampean. Enggak bener ya. Saya terima kasih banget, subhanallah. Ini tidak ada yang nitip, memang cerita. BMI ngomong luar biasa. Sumbangsinya untuk pesantren kami luar biasa. Sedekahnya juga luar biasa. Kalian luar biasa. Kalian hebat. Saya aja misalnya jadi sampean, kayak ngomong nggak mungkin. Belum tentu saya bisa seperti sampean. Bener. Misalnya saya jadi kayak sampean, belum tentu saya bisa seperti sampean. Bener? Enggak, aku nggak punya cita-cita jadi komedian. Saking hebatnya, betul, keren. Subhanallah. Dan ini terus buat
Oh, surat cinta dari MTS Ilham. Oke. Seperti yang disampaikan Bunda Nulis tadi, kami sekarang anak-anak yang ikut kami udah 2.500 lebih. Mangan kabeh. Beras itu per bulannya 12 sampai 13 ton. Itu beras saja. Tapi ya bukan berarti saya ngeluh, enggak boleh ngeluh. Tetap dicukupi sama Allah, dan salah satu wasilahnya lewat sampai. Kemudian gedung kemarin sudah jadi, sekarang pembebasan tanah sampai itu luas banget. Yang kemarin kan sudah saya sampaikan. Saya terima kasih banget wakaf dan wakaf kepada kami, matur suwun semuanya, matur suwun sangat membantu kami. Berapapun nominalnya sangat membantu kami, dan itu adalah merupakan tabungan sampean semua, harta paling berharga sampean semua, dan harta sampean yang sesungguhnya. Kalian sampean mau bikin pesantren sendiri kayaknya berat ya, akan enggak lah. Nah, saya pengen ngajak, ayo bareng-bareng kita bikin wadah perjuangan ini bareng-bareng. Saya itu kepinginnya manfaat untuk semua. Saya hanya maklar saja. Termasuk panjenengan Allah. Terus pun saya sudah kehabisan kata-kata lah kalau mau mengungkapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Nyempat nih, masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan terbaik buat panjenengan semua. Tapi kalau panjenengan ikhlas, insya Allah panjenengan akan mendapatkan sesuatu yang bahkan kadang-kadang di luar perkiraan panjenengan. Saya sudah sering membuktikan itu. Insya Allah, yang penting ikhlas. Yang penting panjenengan niatkan untuk membantu anak-anak yatim, membantu pesantren. Insya Allah nanti urusan jenengan diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teman-teman, ini saatnya wis tak rayu koyo ngono lek koin yo kebanggaan. Mbak-mbak yang cantik-cantik, saya ke Hongkong yang kemarin itu nggak ada koin sama sekali. Keren jamaah yang kemarin. Insya Allah jamaah sekarang ini jauh lebih keren. Ayo menyambut kelahiran Rasulullah, kita baca sholawat Jibril saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Penitipan anak masih beda. Itu kan dari kayak iya jangan. Oh bukan itu Sallallahu alaihi wasallam.
Anta syamsun anta anta nurun anta syamsun anta nurun anta iksirul ghalin anta misbahus suduri. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Arusal khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah semuanya ya Allah yang bertiga ini para yang boleh gaya duit asli apa duit palsu ya matur suwun semuanya matur suwun yang mewakili ya LFC semuanya LFC. Saya mewakili anak-anak saya mewakili keluarga besar pesantren matur suwun jazakumullah ahsanal jazaa. Allah pasti akan membalas panjenengan semua dengan balasan yang terbaik pasti. Matur suwun doakan mudah-mudahan saya amanah mudah-mudahan saya diberikan kekuatan dohiron babatinan mau lari sama nonton katanya matur suwun ya Allah teman ya welas ya sampeyan ya Allah sing apa di jalan neh langsung mumpung durung tak gawa mulai ya Allah ya Karim wis pas barokah bulan Maulid juga barokah bulan Maulid wis muga-muga kabeh disyafaati Kanjeng Nabi. Bulan Maulid niki sing kathah yang maca sholawat nopo semua sholawat itu baik nah, semua sholawat baik dengan maca sholawat nopo mawon intinya mencintai Rasulullah mengagungkan Rasulullah mengharap kasih sayang Rasulullah mengharap syafaat Rasulullah. On sholawat nopo mawon sae diwaca sak kathah-kathahe taman lagono ya apik dadi lagono ya apik sing penting sholawat nggih
apapun, doa sehebat apapun, kalau nggak ada sholawatnya nggak diterima sama Allah. Ibadah yang paling pokok itu sholat. Sholat sekhusyuk apapun, kalau nggak ada sholawatnya, sholatnya juga nggak sah. Karena sholawat juga bagian dari rukunnya sholat, betul? Ini aja udah jadi ukuran. Orang doa khudu' khusyuk tadorro, tapi kalau nggak ada sholawatnya ditolak. Sholat nggak ada sholawatnya nggak sah, nggak diterima. Ini udah jadi ukuran. Kenapa? Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lanjut ngajinya dulu. Yang apa tadi kita baru sampai pada dimensi ritual, bahwa suksesnya dakwah dan pengembangan Islam ulama-ulama dulu itu karena uswatun hasanah, karena contoh konkret. Kalau memerintahkan perbanyak sholat sunnah, itu kiai yang memerintahkan perbanyak sholat sunnah itu emang sholat sunnahnya dia banyak. Makanya pantas kalau nasihat-nasihatnya ampuh, mudah masuk ke dalam hati jamaahnya. Walaupun maaf kalau ceramah pidato ya kalah sama yang sekarang. Dia dulu itu nggak begitu ahli ceramah, nggak begitu ahli pidato, tapi ahli memberikan uswah, ahli memberikan contoh. Kalau sekarang kan ahli ceramah tapi nggak bisa jadi uswah, ahli pidato tapi nggak bisa jadi contoh. Kayak si ngomong ini, ya Allah. Lah dulu itu nek, Insya Allah, punya ilmu 10, wis tok karo mangan gak apa-apa, kudu ngabang ya. Rasa mbok pamer-pamer no. Punya ilmu 10, iya kudu ngabang lambene kotak-kotak. Punya ilmu 10, ya Allah, itu yang dikeluarkan 3, yang 7 nggo simpenan, diamalno sik, lek wis iso ngamalno baru dikeluarkan. Sekarang enggak, punya 1 ae. Oh sing diomongno 17, sing dilakoni mek seprapat. Seprapatnya gak enak kadang-kadang. Matur suwun. Kiai dulu itu kalau lagi sholat udah nikmat betul dengan sholat, nikmat betul dengan sholat. Nah sampean sholat mau kena dileboni nyamuk siji iso ginjal-ginjal, antek nyamuk lanang, muser yang selakangan. Mbok nyamuk goleki apa itu? Saya sering sampaikan, nasihatnya ulama dulu itu sederhana, sebentar tapi mengena. Mandi jamaahnya, wong nakal 20 dinasihati 5 menit, besok yang 19 imsak, yang nakal tinggal 1. Ya tetap ada ngobong-ngobongin neraka. Nah kalau sekarang ada anak nakal 20, saya ceramai 2 jam, besok yang nakal jadi selikur soalnya ketambahan aku. Bedanya di situ. Halo. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ngajar ngaji itu ya sederhana banget. Tapi kenapa kok mengena? Saya itu jujur aja. Yang paling mancep di hati itu justru ngaji yang diajari sama kiai-kiai sepuh yang pelajarannya sederhana, sampai sekarang itu lo masih ingat. Yang metode-metode anyar itu pertama sepertinya paham, tapi selanjutnya udah hilang. Bu kok ngono? Mungkin sampean juga ngerasanya. Ya, sama-sama dengerin ceramah. Itu yang dari hati dengan yang nggak dari hati itu beda rasanya. Hambar gitu loh. Beda rasanya, walaupun sederhana kalimat-kalimatnya, tapi kalau memang
dari hati itu betul-betul mengena, melekat. Contohnya kayak kui, empuk. Ya Allah ya Karim. Kiai dulu itu kalau ngajar ngaji itu ya simple, sederhana, bahkan keliru-keliru sedikit, tapi barokai. Ya Allah ya Karim. Al-ghonamu utawi kembang, kambing Mbah Yai, lah iya kambing sing mangan kembang. Wal jamalu lan untu, onta Mbah Yai, lah iya onta sing duwe untu. Wal jarodu lan lawang, walang Mbah Yai, lah iya walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu, ula Mbah Yai, lah ya ula sing gedene sak alu jajan. Tapi barokah. Dan saiki masuk Quran musim kira tapi ta'ala musim kira Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi gak mlebu blas sampai doa. Orang dulu itu lek doa gak berjanji dongane, gak fasih bacanya, tapi isyahatul roh, muwasalah, betul-betul nyambung ke Allah. Kenapa? Gak kakean dosa, gak kakean maksiat. Walaupun dongane Jawa nyel gak ono arabe, tapi mandi. Untuk mau kok nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bareng, nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana? Nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa enggak? Nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemen rezekinya akeh wong iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra fitri. Suke sawah, suke pari. Allahumma kitra fitri. Suke bebek, suke meri. Allahumma kitra fitri. Suke meja, suke lemari. Allahumma kitra fitri. Suke kebo, suke sapi. Tunggu Allahumma kitra fitri. Tapi mandi. Saiki yo kena itu praktek no. Allahumma kitra fitri. Suke Alphard, suke Mercy. Tungane le Allahumma kitra fitri. Tapi mandi. Masya Allah. Tambah tuloro godhong pari godhong waluh ora mari tambah abur waras. Ini yo kok gak zaman biyen, saiki yo semandi nek sing maca wonge ampuh gitu loh. Ini yang pertama. Nah sekarang ini maksudnya ojo ndelok jam wae. Ini yang sesi dua wis ngantri. Yang kedua, iya. Mulane sampean ki nek labiu ya tuku rong sesi. Ya pagi ya siang, ngono nek labiu biar seharian bisa bareng sama aku. Itu saya itu diprotes sama Bunda Nuri. Sampean ngono ngaji dulu. Esuk disuwek-suwekno sing awan sampe tak komanan waktu. Karena kebayang nggak aku dimarahi sama Bunda Nuri? Hah? Kebayang nggak? Nggak. Apanya sih nggak wani? Bunda Nuri nggak berani sama aku? Masya Allah. Nggak percaya. Mau di depan jamaah aja tahu sendiri kan? Tahu sendiri kan itu di depan jamaah, apalagi kalau nggak ada jamaah. Wah itu dicongkrok-congkroknya itu biasa. Ya aku tidur loh. Nangis
Masya Allah, yang memang saya sangat dekatnya. Bukan, tapi hatinya dia baik banget. Saking dekatnya saya sama dia. Dan Bunda Nulis itu pernah jatuh cinta sama saya. Kakak, kita ini udah bersaudara. Saya sama keluarganya. Saya kalau ke Malang dekat rumahnya beliau ya mampir. Ke Bunda Neng juga yang sekarang ikut sini. Saya kalau ke Kebumen mampir. Kalau ada waktu, saya ini senang silaturahim kok. Tidak apa-apa kalau memang saya ngaji di daerahnya jenengan kebetulan dekat dan ada waktu longgar. Gak apa-apa diantar, tapi ya sama nono. Dan saya senang silaturahim itu semua. Nah, wes saya diprotes kalau ngaji pagi, awane mek dulu, sehingga jamaah itu rebutan tiketnya pagi. Katanya gitu ya. Sekarang paginya tak sebentar aja ya. Biar adil, ndak. Kowe ketularan Bunda Nulis nih. Gini loh sayang, maksudku biar adil dan sama-sama nanti yang siang juga kebagian waktu agak lama. Dan ini tadi Masya Allah, untungnya aku gak jadi bojomu. Kalau aku jadi bojomu gak bisa mati tua. Allah, terima kasih ya Allah, aku tidak kau jadikan suaminya dia. Kalau aku jadi bojomu, tak kuat lagi. Nah, karena 2 sesi ya kita harus adil, artinya sesi pagi sama sesi siang waktunya harus sama. Terus lagi jamaah itu kan kadang-kadang pamitnya ke majikannya paginya, ada yang ambil waktunya siangnya. Yang siang saya juga lama loh, biasanya dikasih waktu jam 4 saya sampai jam 5 kok molornya. Sama-sama lama. Oh, wes rewelnya. Sopo ngarani korupsi. Bunda Nulis bilang gimana? Oh, apa korupsi waktu? Kalau pagi lama, kalau siang sebentar. Yang kedua namanya dimensi sosial. Jadi bukan hanya ritual saja, tapi juga sosial. Bukan hanya ubudiyah saja, tapi juga muamalah. Bukan hanya vertikal saja, tapi juga horizontal. Memang bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Saya tidak buka apa-apa, kalau ganti panitia. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Dan semua ibadah itu intinya di situ. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Dua-duanya harus bagus, ya ritual, ya sosial. Sosial bagus, ritual jelek, nggak cukup. Ritual bagus, sosial jelek, nggak cukup. Harus dua-duanya. Baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungan dengan sesama manusia. Ibadah oke, muamalah juga harus oke. Islam mengajarkan keseimbangan. Ada orang ibadahnya bagus tapi muamalahnya buruk, ini nggak disukai sama Allah dan nggak diterima ibadahnya. Sholatnya khusyuk, sholat sunnah dilakukan semua, dikerjakan semua, puasa rajin, baca Quran rajin, zikirnya rajin. Tapi kalau dengan saudara nggak akur, dengan teman nggak mau baik, nggak gelem rukun, nggak cukup, nggak diterima. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Orang yang nggak mau baik sama saudara, mutus persaudaraan,
itu nggak akan bisa masuk surga sebagus apapun ibadahnya. Yang kutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan di dalam Ka'bah. Coba, itu mati posisi terbaik dalam keadaan sujud di tempat terbaik di dalam Ka'bah. Tapi kalau dia mutus persaudaraan, dia mutus ikatan kekeluargaan, maka dilaknat sama Allah. Ini pentingnya sosial. Bahkan banyak orang dijadikan kekasihnya Allah dari ibadah sosial. Banyak orang mendapatkan pahala besar karena sosialnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat masyhur riwayatnya, jenengan juga sudah sering mendengar cerita Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah itu mendapatkan futuh karena welas sama lalat. Ya, lagi nulis kitab pakai tinta, ada lalat kehausan, plek masuk ke dalam tinta, dia minum air tinta itu. Imam Ghazali ini mau nyelupin pena ke tinta, gak jadi, kasihan sama lalat. Nanti kalau penaku ini tak celupin ke tinta itu, lalat minumnya belum sampai kenyang, belum sampai minum belum selesai, dia pasti udah terbang. Gak jadi ditahan sampai lalat minum selesai, terbang, baru dilanjut nulis tintanya. Ini kan sosial. Ingat pula, maaf, ada seorang pelacur. Loh, kok pelacurnya? Ya memang cuma seorang, yang juga cuma seorang. Kok langsung kroso ya? Nah, yang berarti pelanggannya ini. Ada seorang pelacur, ayo lagi. Ini dia pulang dari majelis perpelacuran. Ya, habis jualan sarang burung. Pulang, dia kehausan, nyari air, dia mendapati ada sumur tua, tapi nggak ada alat untuk ngambil air. Dia lepas selendangnya, dicelupkan ke dalam sumur itu, setelah basah oleh air, ditarik, diperes untuk diminum airnya. Lego. Mau melanjutkan perjalanan, yang lihat ada seekor anak anjing bahasa. Halo, Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, mendapatkan futuh rahmat kasih sayang Allah gara-gara dia waktu jalan. Sayyidina Umar itu melihat ada anak laki-laki dolanan manuk. Ono bocah lanang dolanan manuke. Uskur bahasanya ya, manuk memang. Jadi ono bocah lanang dolanan manuk. Lah manuk digo dolanan kan nglimpruk manuk ini. Nglimpruk lemes. Ngenderet. Sayyidina Umar kasihan, le manukmu tak pupune. Iki kok lek buku dolanan terus mati iki manuk iki. Tak pupune le. Karena Sayyidina Umar kasihan. Dibelilah manuk itu, dikasih minum, dikasih makan, setelah seger dilepas terbang sama Sayyidina Umar. Coba. Tapi di sisi lain banyak orang yang mendapatkan siksa, dilaknat sama Allah, gak bisa masuk surga juga gara-gara sosial. Ini ada kiai, dia ahli ibadah, top ibadahnya, yang gak bisa masuk surga gara-gara selilit. Tahu selilit ya? Apa jenenge ini? Nah, selilitan tusuk gigi, lo tusuk gigi. Ajib. Terus pokoknya tusuk gigi lah. Ini kiai
ahli ibadah, top ibadah, wes top kok ibadah top. Dan ceritanya gini, ya ini makan, nah, ya habis makan ada sela-sela kotoran di giginya. Nah, punyai waktu itu lagi nawar kayu bakar, pas ada penjual kayu bakar. Zaman semono durung ono LPG. Punyai itu lagi nawar kayu bakar sama penjual kayu bakar yang dipikul itu di samping dalamnya kiai. Dan kiainya ngeliat habis makan, karena di giginya ada sela-sela kotoran itu, akhirnya nggak sadar beset kayu itu gigit yang kecil untuk selilitan itu, selit nenek, masuk rumah nggak bilang sama yang jual kayu, padahal seberapa sih selilit, masuk sak linggis, kan yang kecil banget, berubah menjadi kayu besar, menghalangi dia, menghalangi pintu surga. Jadi lawang swarga keganjelan selilit. Itu padahal kecil sedikit. Dan tukang belandong nyolong kayu. Tak biro. Dan saiki yang punya kebijakan, iso-iso lawang swarga keganjelan setempel. Dan aku ini nakalan yo lawang swarga keganjelan mic. Ayo coba. Ini pentingnya sosial, pentingnya muamalah. Sampai orang melakukan ibadah umroh, ibadah haji, itu kalau biaya yang digunakan hasil dari muamalah yang gak beres, gak diterima sama Allah. Dia baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kata Allah la labbaik laka wala sa'daik, gak labbaik-labbaikan, gak doyan labbaikmu. Coba pentingnya kayak gitu. Sehingga muamalah iya, ubudiyah iya, dua-duanya. Ya hablum minallah, hablum minan nas. Saya ulang-ulang terus biar sampean ingat. Coba semua ibadah itu intinya pada dua itu. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Salat diawali niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar, itu mengagungkan Allah. Berarti hablum minallah. Diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri, mendoakan keselamatan dan keberkahan, rahmat Allah bagi yang ada di kanan dan kiri kita, bagi yang ada di sekeliling kita. Itu berarti hablum minan nas. Semuanya begitu. Sampai susunan Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah, isinya memuji dan berdoa kepada Allah, simbol hablum minallah. Dan ditutup dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu simbol hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Kalau memasuki bulan Ramadan, awal kita buka dengan sholat tarawih hablum minallah, ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah, berbagi, itu berarti hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Coba perhatikan. Sampai tekan haji diawali dengan ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, itu hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut kepala, hablum minan das. Tuh, dasnya nas kan. Semuanya seperti itu. Ini pentingnya sosial, dan Islam mengajarkan keseimbangan. Ya langit, ya bumi, ya doa, ya usaha, ya doa. Mengandalkan usaha tapi nggak mau berdoa itu sombong, melupakan Allah. Ini usahaku, aku kalau nggak mau usaha. Oh, selamat milad Mbak Sulastia, panjang umur, tambah dewasa, tambah sholihah, tambah istiqomah ibadahnya. Insyaallah Mbak Sulastia, insyaallah, mudah-mudahan tambah manfaat, tambah barokah. Ya Allah ya Karim, udah ya doa. Yang kerja keras dengan yang kerja nyantai aja kadang-kadang rezekinya banyak yang kerja nyantai, betul? Semuanya Allah yang ngatur. Kerja itu ibadah, rezeki itu udah dijatah. Itu kerja dapat pahala kerja, nggak kerja nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak dapat pahalanya kerja. Halo. Cuma ya jangan hanya mengandalkan doa saja tanpa mau ikhtiar. Yang nggak bener, Allahumma duit di langit nggak ada percetakan duit. Itu namanya wajib kita ikhtiar. Barengi doa, hasil akhirnya tawakal,
pasrah datang Gusti Allah. Yang ketiga namanya, bayangkan aku ngomong 2 jam lebih gak minum setetes pun. Ayo sapa sing kuat? Ayo coba tak tes tenan. Ngoceh 2 jam tanpa minum. Began nopo nih kayaknya. Nanti habis ini. Terakhir namanya dimensi intelektual. Ini melalui ilmu. Ilmu itu penting nopo mboten? Ya, penting banget. Maka kata kuncinya, gak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Dengan ilmu, yang sulit jadi mudah. Halo? Kalau burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang, bahkan lebih cepat, melebihi kecepatan terbangnya burung. Pakai apa manusia bisa terbang? Pakai ilmu. Caranya bikin pesawat. Loh, ngono, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan ilmu yang susah jadi mudah. Burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang pakai ilmu. Makanya kalau soal ilmu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu yang dibaca Al-Quran, tapi punya lompatan pemikiran yang jauh ke depan dibanding dengan yang sekarang yang dibaca macam-macam. Loh, kiai dulu nggak ketinggalan loh, nggak ketinggalan. Zaman dianggap kuno, ketinggalan, nggak modern. Ya Allah, ada seorang kiai namanya Abu Bakar Al-Haniyah, itu nulis kitab Kaifiyatus Sholat fil Jawi, cara sholat di udara. Coba bayangkan, cara sholat di udara. Sampai waktu itu kalau mereka orang-orang yang nggak suka itu komentarnya, ini orang gila ini, masa ada sholat kok di udara. Ternyata 750 tahun setelah Kiai Abu Bakar Al-Haniyah ini nulis cara sholat di udara, 750 tahun kemudian baru ditemukan pesawat terbang. Dan ternyata ada sholat di udara, sholat di pesawat. Orang yang pergi haji, pergi umroh itu sholat di pesawat. Kok pas gak sholat? Tetap sholat. Nah, cuma ini ada perbedaan pendapat. Kalau yang NU dihormatil waktu, sholatnya dihormatil waktu. Nanti sampai di tujuan dikodok sholatnya. Nah, kalau Muhammadiyah kan ada sholat pakai tayamum. Tayamumnya pakai apa? Ya itu pakai kursi pesawat, pakai tembok pesawat, dinding pesawat, katanya ada gitu. Saya pernah bareng sama orang yang kayak gitu. Nah, kalau saya ya dihormatil waktu. Sholat di pesawat dihormatil waktu, sampai lokasi nanti dikodok lagi sholatnya. Kan situ. Ada temen yang tayamum, tak bilangin, "Kamu ngapain?" "Tayamum, mau sholat." "Kok tayamum?" "Pakai kursi, ini kursi udah dipakai orang tadi, berarti mustakmal, nggak sah. Udah pernah dipakai orang." Operasi plastik itu baru ditemukan sekitar tahun 90-an di Malaysia. Tapi Imam Romli ratusan tahun yang lalu sudah bahas di kitabnya. Misalnya gini, ada orang hidungnya pesek kayak saya, tapi kan manis gue. Dia ngaku lewat saya ngaku pesek, tapi nyatanya kamu ya tetap kangen kok. Pengen mancung, akhirnya ditembel kan, Nah, yang dipakai nambel daging, diambilkan dagingnya sendiri. Saya paling empuk kan dijukokno dagingin bokong, diirisno dagingin bokong, atau kuku sakarep ditempelkan ke hidung. Dan kalau sudah nempel ke hidung, ini statusnya daging hidung apa daging bokong? Nah, kalau daging bokong berarti termasuk aurat. Kemana-mana harus ditutup. Itu udah dibahas kok mulai dulu. Jangan dianggap kuno loh kiai-kiai itu. Halo? Makanya tadi Bunda Nuris kasih
saran kepada sampean, kalau di medsos seliweran rame soal nasab, rame soal perdebatan ulama gini, udah nggak usah ikut-ikut sampean, sekut aja, diem aja. Pokoknya yang dawuhnya baik, perilakunya baik, kita ikuti, oke? Pokoknya yang apa yang ngarani ngendikan-ngendikane apik, dawuh-dawuhe sae, terus perilakunya sae, akhlaknya sae, yang diperintahkan baik, kita ikuti, siapapun dia, keturunan siapapun dia, oke? Ya, tapi kalau dawuhnya elek, perilakunya elek, ya udah usah diikuti, siapapun dia, keturunan siapapun dia, wis ngoten mawon nggih. Boten usah derek-derek sampean. Pun hormati siapapun, apalagi orang yang berilmu. Kita bukan hormat apa-apanya. Satu, hormat kealimannya. Kita taklim karena kealimannya, karena sepuhnya. Kita taklim karena akhlaknya. Itu aja udah cukup, guys. Cukup. Gak usah berubah jadi benci. Gak setuju, siapapun gak boleh dibenci. Bahkan musuh sekalipun kita dekati dengan cinta, kita dekati dengan kasih sayang. Oke? Udah, jangan ada kebencian di dalam hati. Gak boleh ada kebencian kepada siapapun. Wes ngoten pesan saya seperti itu, nggih. Taman boten usah melu-melu komen ditolak ya wis ngene iki pancene zaman akhir. Takdiran zaman akhir ya seperti ini. Udah, sampai nggak usah ikut-ikut yang model-model kayak gitu. Yang penting ibadahnya sampean diperbaiki, wes kerja senapi, diniati ibadah, wes beres, oke? Oke? Yang terusan derek, apa mana kan terus mampu politik. Alhamdulillah sekarang BNI Hongkong harus mulai dewasa, cerdas. Tepuk tangan untuk BNI Hongkong. Dulu imbas pilpres sudah karuan, yang dulu rame, yang belakang alhamdulillah udah dewasa, wis gak begitu lok-lokan, gak begitu malah sing mulai ribut, malah podo-podo panitia pengajian. Ono masalah ini, ya, wes, pokoknya wes, saiki BNI Hongkong udah dewasa kok. Saya yakin udah dewasa, udah keren, gak kayak yang dulu. Yang apik. Ilmu itu penting. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu lampu. Malam apa Blitar ya. Ya, lampu itu bisa dipakai pengajian, bisa dipakai sholawatan, bisa dipakai zikir, tapi juga bisa dipakai maksiat. Betul? Makanya al-ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu itu bisa manfaat buat kamu, tapi ilmu juga bisa madarat buat kamu. Ilmu bisa menjadikan kamu bermartabat, tapi ilmu juga bisa menjadikan kamu semakin bejat. Mudah-mudahan ilmu kita dikasih manfaat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jam 1 ya para jamaah. Saya juga butuh istirahat. Rumah no gobok nih. Aku ngoceh iki wis 2 jam setengah sayang. 2 jam setengah. Coba kalau yang lain penceramah itu murni ceramahnya 1 jam. 1 jam setengah iki wis suwe. Aku nek 2 jam setengah iki ngoceh. Wis kata kayak nyanyi, gak sholawatan saiki kok mau. Kalau makasih. Pokoknya intinya I love you semuanya. Seluruh jamaah yang ikut ngaji saya, seluruh jamaah yang ikut ngaji saya, insya Allah saya anggap bagian dari keluarga besar saya. Bagian dari keluarga besar pesantren saya. $5 aja bener-bener gandul tapi ceblok. Sehingga untuk urusan-urusan yang menimbulkan percekcokan, perdebatan, ribut macam-macam, tolong sampean nggak usah ikut-ikut. Pokoknya perbaiki ibadahnya, ayo kita perbaiki diri kita, nggak usah menilai-nilai orang lain, itu bukan wilayah kita. Ngoten mawon nggih? Ngono wae lho. Aman
nggak usah terprovokasi oleh hal-hal yang menurut saya nggak penting. Menurut saya nggak penting, ngapain? Saya ngapain awake dhewe-dhewe. Urusan apapun seperti itu, setiap manusia pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kalau kata kunci yang sering saya sampaikan, setiap orang baik pasti ada buruknya, dan setiap orang buruk pasti ada baiknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Ketika ada orang baik yang kelihatan buruknya, jangan kita benci, jangan kita cemooh. Halo? Halo. Karena namanya manusia nggak ada yang sempurna. Misalnya ya, Bunda Nuris ini saya nopo saya. Bunda Nuris ini tiang saya nopo saya. Awon nopo saya. Saya nopo awon. Saya nopo saya. Matur suwun persaksiannya. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan. Misalnya, loh, sekali waktu kok kayak model lah ngono. Sekali waktu kok ada jeleknya. Kira-kira ada jeleknya enggak? Ada. Ya sampean ya harus menyadari, sebaik-baiknya Bunda Nuris juga manusia, pasti ada jeleknya. Nah, jangan hanya lihat jeleknya saja. Ingat dong kebaikan yang selama ini dirintis dan dilakukan oleh Bunda Nuris. Gitu loh, memandang orang itu gitu. Dan kita kan enggak kok. Kita kan enggak, kecewa Bunda Nuris, kecewa. Tak pikir selama ini baik, ternyata loh. Padahal baiknya itu gak ribuan, jeleknya cuma 1-2. Tapi baiknya yang ribuan itu hilang. Nah itu nggak boleh kita menilai orang seperti itu, nggak boleh. Halo?